Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita selalu berikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan yang luar biasa. Untuk kesempatan pagi hari ini saya akan mulai untuk mengimbaskan tentang AKM yang sudah saya terima dari workshop atau pelatihan AKM. Tentang AKM akan saya share dari hasil AKM yang sudah saya pelajari melalui PowerPoint. Bismillah. Sudah? Bentar, sudah saya share padahal ini. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Sudah muncul Pak Kirman? Budian? Bu Yunita? Sudah muncul ya? Ya. Ya, oke. Untuk kesempatan pagi hari ini akan coba saya imbaskan atau saya share tentang asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 macam, yaitu AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Bentar. Ya, perubahan ujian nasional. Pada situasi saat ini, materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, sekarang di tahun 2021 ini pemerintah bersama dengan Kemendikbud mencoba untuk memberikan solusi, yaitu untuk menggantikan UN atau ujian nasional. Di tahun 2001 ini UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu menggunakan literasi, numerasi, dan menggunakan karakter. Untuk literasi, kemampuan bernalar tentang dan bagaimana menggunakan bahasa. Numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Karakternya adalah misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundungan. Perundungan itu dikatakan sebagai bullying juga sama. Nah, untuk siswanya targetnya adalah siswa kelas 4, 8, dan 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk bisa memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Jadi hanya untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Nah, mengacunya pada baik pada level nasional itu
yaitu di PISA dan TMSS. Selanjutnya. Nah, asesmen nasional sebagai penunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid sebagai tujuannya, yaitu asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ciri sekolah yang efektif adalah asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Mulai dari ciri pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik sosial dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, sebentar Bapak Ibu masih macet. Ya, sepertinya jaringannya kurang begitu bagus. Ya, asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu, input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Nah, asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah dengan responden murid, guru, dan kepala sekolah. Jadi ada 3 responden di sini Bapak Ibu, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk murid, kita langsung lihat aja maksimal 30 murid untuk SD dan 45 murid untuk SMP, SMA, dan SMK yang akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi atau proctored. Nah, untuk guru SD, SMP, SMA itu juga menjadi responden untuk mengurangi beban administratif. Guru diberi waktu 2 minggu. Jadi guru dan kepala sekolah sama diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Selanjutnya. Nah, untuk asesmen nasional. Nah, sekarang di sini kita tahu bahwa untuk asesmen nasional ada di sini ada AKM literasi, AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 bagian. Untuk siswa nanti akan mengisi dipilih secara acak tadi berjumlah 45 orang yaitu AKM literasi numerasi dan survei karakter yang untuk AKM literasi numerasi itu adalah hasil belajar kognitif dan survei karakter yaitu hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah diberikan melakukan responden atau semacam survei yaitu untuk mengisi survei lingkungan belajar yang nanti hasil akhirnya adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, apa yang diukur? Untuk asesmen kompetensi minimum yang diukur adalah literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Untuk numerasi itu biasanya mengarahnya ke matematika, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, untuk survei karakter
yaitu karakter profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Dan untuk survei karakter yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan juga pengembangan guru. Ini untuk survei lingkungan belajar. Nah, komponen AKM itu apa saja? Jadi sudah saya jelaskan bahwa komponen AKM ada dua macam, yaitu literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca yaitu ada konten, teks informasi dan teks sastra, ada proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya mengarah ke personal, sosial budaya dan saintifik. Untuk numerasi, yaitu konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan uncertainty, dan juga aljabar. Untuk proses kognitifnya, itu pemahaman, aplikasi, penalaran, untuk konteksnya personal, sosial, kultural. Sedangkan bentuk soalnya ada pilihan ganda atau hanya satu jawaban benar, multiple choice, lalu pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat, angka, nama atau benda yang sudah fix, dan juga non-objektif atau kita katakan sebagai esai. Nah, sekarang peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa. Tadi diambil respondennya, jadi siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Untuk SD tadi 30 orang, untuk SMP, SMA, SMK itu ada 45 orang. Nah, di sini sudah jelas yaitu dimulainya untuk SMA, SMK yaitu maksimal 45 orang per sekolah, kelas 11, materinya sampai kelas 10. Rencananya nanti di bulan Maret 2021. Untuk pelaksanaannya berbasis komputer dan adaptif. Adaptif maksudnya soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Jadi setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan soal selama 3 hari. Untuk pelaporannya adalah tidak untuk individual siswa, jadi laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda. Yang berikutnya tidak untuk meranking sekolah. Khusus 2021 tidak ada paket tes khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi khusus. Jadi maksudnya di sini adalah untuk hasil keseluruhannya nanti. Kenapa di kelas tadi untuk kelas 11 untuk di SMA ya. Untuk SMP-nya tadi kelas 5, SD-nya kelas 5, untuk SMP-nya kelas 8. Nah, itu untuk mengetahui nanti sejauh mana hasil pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi ada perbaikan untuk siswa ke depannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ya, alokasi waktunya adalah untuk langsung aja kita lihat karena kita ada di jenjang sebentar. Ada di jenjang SMA, SMK, maka tes literasinya ada 90 menit. Hari pertama, survei karakternya 30 menit. Sedangkan tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini akan saya tunjukkan soal dari soal AKM kelas 11 untuk mata pelajaran ekonomi ini sepertinya. Jadi ini soalnya disajikan berupa tabel antara negara A dan negara B berupa pendapatan dolar, jumlah penduduk, dan juga persentase. Kategori penduduk berdasarkan pendapat per tahun, pendapatannya per tahun terbagi menjadi dua, yaitu penduduk kategori miskin dan kaya dengan per tahunnya kurang dari 20.000 dolar untuk penduduk miskin, dan penduduk kaya lebih dari 100 dolar. Nah, untuk materi cakupan soalnya bagaimana? Nah, di sini digambarkan juga diagram batang antara negara A dan negara B, adanya perbandingan. Di sini ada contoh dua soal. Yang pertama adalah tentukan setiap pernyataan berikut benar ataukah salah. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibanding negara B. Benar atau salah, jadi tinggal mengisi benar dan salahnya. Untuk soal yang kedua, Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Jadi kita menjentang ya atau tidak, lalu kita memberikan penjelasan. Nah, hasilnya adalah
Soal ini, siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam beragam bentuk, menginterpretasi data. Selain itu, siswa dituntut mampu bernalar terhadap informasi yang dimilikinya untuk memberikan sebuah justifikasi. Jadi seperti itu, ini contoh soalnya bidang ekonomi. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan share saya mengenai pengimbasan AKM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.